Selamat ketemu teman-teman. Kami dari D4 Teknologi Laboratorium Medis, kelompok 2. Anggota kami ada 3, ada Akbar Nurholis, ada Herlina Praptika, ada Stenlus Rachel Pringgadani. Di sini kami akan membawakan tentang interaksi antar organisme dalam ekosistem. Setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Pengertian ekosistem sendiri adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen-komponen pembentuk ekosistem ada 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik adalah komponen dari semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Komponen biotik dibagi lagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua benda yang tidak hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Contoh beberapa komponen abiotik misalnya cahaya matahari, udara, air, dan suhu. Interaksi yang terjadi di alam membentuk pola-pola interaksi yang khas. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, kerjasama atau simbiosis, dan antibiosis. Kita bahas pertama, yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan dan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yang kalah bersaing. Yang kedua adalah predasi. Predasi selain melakukan persaingan, mereka, yaitu beberapa organisme tersebut, mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contohnya adalah singa makan kijang, atau singa makan zebra, atau singa makan rusa. Pola interaksi semacam ini disebut predasi. Yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan lagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang sekarang akan kita jelaskan adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu diuntungkan, sedangkan satu individu lainnya dirugikan. Contoh, tumbuhan benatu atau sebagai parasit pada pohon mangga sebagai inang. Proses makan dan dimakan adalah proses perpindahan zat makanan dan energi yang dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Di antaranya rantai makanan,
jaring-jaring makanan, dan kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus ya. Dalam bentuk garis lurus, searah dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Misalkan jagung, selain dapat dimakan oleh ayam, dia juga bisa dimakan oleh unggas lainnya seperti burung. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik serta antara komponen biotik dan biotik itu sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga dapat membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.